Rajim. Gue berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hasr ayat yang keempat sampai ayat ke-9. Zalika, demikianlah, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka itu syaqqullaha, menentang Allah, wa rasulah, dan rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang yang menentang Allah dan rasulnya. Wa may yusaqqillaha, siapa orang yang menentang Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat yang keempat ini, yaitu orang-orang yang menentang Allah, orang kafir, orang munafik, ya, yang mereka itu di ayat sebelumnya, ayat yang ketiga, mendapatkan siksaan, yaitu berupa kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Orang-orang yang menentang Allah, siapapun dia, ya, orang kafir, orang munafik, maka mendapatkan siksaan yang sangat keras. Ya, makanya hati-hati nih. Ya, orang-orang kafir yang menentang, ya kan? Ya, apa tuh maksud menentang itu? Ya dengan, ya, contoh Israel lah, ya. Netanyahu lah, itu menentang tuh jelas tuh, ya. Kafir harbi, siapapun orang kafir itu menentang Allah dan Rasulnya, ya, maka Allah akan memberikan siksaan yang sangat berat, siksaan yang sangat keras. Syadidul iqab, sangat keras siksaan. Serendah-rendahnya orang disiksa di neraka itu, dia menginjak kerikil di neraka, kepalanya pecah. Saking beratnya siksaan di neraka. Itu paling ringan-ringannya itu siksaan. Paling ringan-ringannya siksaan. Dulu ada yang orang nanya, itu kan setan dari api, neraka dari api, enak dong setan dong, nggak merasakan apa-apa, sama-sama dari api. Akhirnya orang itu ditampar. Lah kok saya nanya malah ditampar? Itu tangannya dari apa? Dari kulit, ini pipi dari kulit, itu kok kamu kok sakitan? Nah itu saya begitulah, sama-sama kulit tapi kok bisa sakit, bahkan lebih sakit lagi, Pak. Ya Pak, ya. Itulah percontohan umpama. Kan ada orang begitu, wah enak dong setan di neraka sama-sama api, nggak merasakan beratnya, padahal bukan begitu, Pak. Jadi kita harus, orang nanya begitu, ambil aja logika lagi. Sama-sama kulit ditampar, dipukul, sakit, ya begitulah. Nah, sadidul iqab, di neraka itu siksaannya sangat keras, sangat berat. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha, apa saja yang kalian potong, tebang, min linatin, dari pohon korma, atau taraktumuha, kalian membiarkannya, artinya tidak memotong, tidak menebang pohon korma, qaimatan, yang berdiri tegak, ala usulnya, di atas akar-akarnya, fa biiznillah, maka karena izin Allah, wal yazziyal fasikin, dan atas izin Allah menghinakannya, maka orang-orang itu pun akan hina, orang-orang fasik akan hina. Nah, apa maksudnya ini percontohan lagi nih, ya. Ya, Mujahid dalam ini kita lihat dulu di dalam tafsirnya dulu, ya, supaya paham apa maksudnya ayat yang kelima ini. Ya, bahwa ayat yang kelima ini ketika Rasulullah SAW mengepung orang-orang kafir, beliau memerintahkan kepada pasukan para sahabat kaum muslimin untuk menebangi pohon korma milik mereka. Jadi ketika dalam peperangan itu
Rasul merintahkan para sahabat untuk nebangin pohon korma. Pohon korma dengan maksud penghinaan kepada orang-orang kafir, sekaligus menakut-nakuti dan menjatuhkan mental orang kafir. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga dijelaskan, ya, orang-orang Bani Nazir mengirimkan utusannya untuk mengatakan kepada Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang melarang, menimbulkan kerusakan. Lalu mengapa engkau ya Rasulullah memerintahkan pohon korma ditebang? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, artinya apa saja yang kamu tebang dari pohon korma milik orang kafir, musuhmu, yang kamu biarkan tumbuh, itu dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Ya, dan ketika ditebang itu adalah pukulan terhadap musuh, penghinaan terhadap orang kafir, agar mereka mau menyerah, agar orang kafir itu mau tunduk, itu maksudnya. Jadi sebagian muhajirin melarang menebangi pohon korma. Kenapa? Karena pohon korma itu adalah pohon ghanimah, nanti harta rampasan perang. Lalu setelah ayat ini turun, ada yang melarang, ada yang membolehkan, ya, gitu ya. Karena melarang menebangi itu adalah dengan izin Allah, dengan izin Allah. Jadi di antara kekayaan atau kebanggaan orang-orang Arab, dia memiliki pohon korma sampai sekarang. Jadi kalau orang tidak disebut kaya kalau nggak punya pohon korma, ya, karena pohon korma itu jadi kebanggaan, semacam apa ya? Ya coba lihat dah orang kaya di Google atau di YouTube lah. Orang-orang kaya Arab Saudi itu, ya kan ya, banyaknya dia punya pohon korma yang banyak. Semakin banyak pohon korma, maka dia itu menunjukkan dia itu kaya gitu, kaya raya. Jadi nggak mungkin orang kaya itu nggak punya pohon korma, kebanggaan, ya, pohon korma itu, ya, hanya. Makanya Bapak nanam pohon korma di sini, insya Allah. Tapi ada juga sekarang di Indonesia ada juga numbuh, ya. Iya, ada juga yang numbuh. Ya mungkin nanya itunya kali ya, tanahnya hampir sama kali ya, ada di sana. Ya, pohon korma ya. Ya, jadi kalau ya ini maksudnya dalam menebang pohon itu bukan sembarangan nembang ya. Nembang itu dengan maksud untuk menghinakan orang kafir, orang musuh, ya, dan itu bagian daripada strategi perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebenarnya nggak boleh menebang pohon itu, nggak boleh. Yang ketika ditanya, ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka peperangan, penghinaan kepada orang-orang kafir, orang fasik, ya, agar dia mau tunduk kepada Rasulullah dan para sahabat, ya gitu, dalam peperangan, ya. Oh, ini banyak penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, wa ma afa Allahu ala rasulih, dan apa saja yang Allah berikan kepada Rasulnya Allah, minhum, dari mereka, dari Bani Nazir, ya, fama aujabtum, maka tidak kalian perlukan alaih atasnya, min khailin, dari kuda perang, waladikabin, dari onta, walakin Allah, dan akan tetapi Allah, yusallitu, memberikan kekuasaan rasulahu, kepada rasulnya Allah, ala mayyasha, kepada orang yang Allah kehendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi ini ayat tentang masalah afa Allah, harta pai. Jadi ada dua pada dalam peperangan di dalam sejarah peradaban Islam. Rasulullah itu ada harta yang didapat, ada harta ghanimah, ada harta pai. Apa di mana bedanya? Kalau harta ghanimah itu diperoleh ketika peperangan terjadi. Ketika peperangan, dalam pertempuran, dia orang kafir itu kan bawa harta kan, pasti kan, karena untuk biaya makan, karena perang itu berbulan-bulan. Ketika umat Islam menang, itu kan banyak harta yang ditinggalkan orang kafir.
emas, berlian, kemudian pedang, ya golok, panah dan sebagainya itu dirampas, itu namanya ghanimah. Nah, kalau harta pai adalah harta rampasan perang tanpa terjadi pertempuran. Ya, tanpa ada pertempuran, harta pai itu. Ya, harta pai harta diambil dari orang kafir tanpa oleh proses peperangan. Tanpa lewat proses peperangan, seperti harta yang diperoleh oleh Bani Nazir. Ya, dia mendapatkan kuda, onta tanpa proses perperangan, ya, tanpa perang lah ya, tanpa perang. Bahkan ketika itu orang kafir menyerah tanpa syarat, ya, artinya mereka ketakutan, lalu mereka memberikan hartanya kepada Bani Nazir itu. Lalu bagaimana status harta pai ini? Ya, harta bukan lewat proses peperangan, didapati oleh orang kafir yang ketakutan, lalu diambil oleh umat Islam. Ya, maka dijelaskan di sini. Ya, fama wa aujabtum alaihi min khailin waladikabin, baik kuda ataupun onta. Jadi kuda, onta itu kan mahal harganya, Pak. Dari dulu juga sama, sekarang juga mahal. Ya, jadi ketika harta pai itu didapat, ya kan? Nah, kemudian harta itu untuk siapa saja? Nah, dijelaskan di ayat yang selanjutnya. Pembagiannya bagaimana? Ma'afa Allah ala rasuli min ahlil qura falillahi walir rasuli walijil qurba wal yatama wal masakini wabni sabil. Ini urutannya nih. Harta fai, harta rampasan tidak lewat peperangan yang Allah berikan kepada Rasulnya dari ahlul qura, artinya dari penduduk ahlul qura. Ahlul qura itu adalah Sofra, Wadi, Qura dan Yanbu. Maka harta itu diberikan pertama falillah, untuk Allah. Apa maksud untuk Allah ini? Jadi untuk infak, zakat lah. Jadi semacam zakat, ya, dan wajib itu. Jadi nanti ditaruh di Baitul Mal namanya, kas negara ya, kas pemerintahan. Kemudian yang kedua, wali rasul, untuk rasul. Ya, rasul ini berhak menerima harta rampasan perang. Ya, harta rampasan tidak lewat peperangan, harta pai ini. Yang ketiga, wajil kurba, untuk kerabat, hubungan masih ada keluarga. Artinya sahabat-sahabat Rasul itu kan punya keluarga. Nah, ini juga diberikan kepada mereka yang menerima harta pai ini. Yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal dalam peperangan, dia punya anak yatim, maka anak yatim berhak menerima harta pai. Dan hartanya kalau dirupiahkan itu bisa miliaran kalau zaman sekarang ya. Ada kuda, ada onta, ada emas, ada berlian, ada macam-macam, ada uang, gitu kan. Kemudian siapa lagi? Wal yatama, anak-anak orang-orang, wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin berhak menerima harta pai. Wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini perjalanan. Misalnya orang muhajirin dari Mekah ke Madinah, dia itu kan bekalnya habis, maka dia berhak menerima harta pai itu. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak beredar hanya orang-orang kaya. Jangan sampai harta itu beredarnya untuk orang-orang kaya doang. Untuk orang-orang kaya doang nggak boleh. Jadi ada urutannya. Dan ini ayat ketika terjadi perampasan harta pai ini, maka ada urutan yang berhak menerima harta pai. Yang pertama Allah, yaitu berupa ya namanya infak atau sedekah atau zakat. Ya, untuk Allah ini pasti kan nanti untuk mustahik zakat tadi ya. Ada namanya mustahik zakat yang berhak menerima harta zakat. Kemudian untuk Rasul, untuk keluarga Rasul. Sebenarnya Rasul juga bukan untuk pribadinya, untuk umat juga, kembali untuk umat. Harta
supaya harta ini jangan jadi rebutan. Kemudian kerabat, keluarga kerabat yang ikut dalam berperang. Kemudian anak-anak yatim, orang tuanya meninggal di peperangan. Kemudian orang miskin dan ibnu sabil, ya, orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah lalu tidak punya uang. Maka inilah orang yang kelompok orang yang berhak menerima harta fai. Nah, ayat yang selanjutnya adalah ini masalah ketika ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian dia berkata, telah sampai kepadaku bahwa engkau melarang wanita yang bertato dan menyambung rambut. Apakah itu berdasarkan yang kamu jumpai, hai Ibnu Mas'ud, dari Al-Quran ataukah dari Rasulullah? Ibnu Mas'ud menjawab, benar, ada sesuatu yang aku jumpai dalam Al-Quran dan juga dari Rasulullah yang melarangnya. Wanita itu bertanya lagi, demi Allah, ya, sungguhnya aku telah membaca semua yang ada dalam Al-Quran. Ternyata aku tidak menemukan apa yang kau katakan itu dalamnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, apakah kamu tidak menjumpai dalam ayat berikut ini? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Benar, kata wanita tadi, aku menjumpainya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sungguhnya yang pernah mendengar Rasulullah melarang wanita menyambung rambut, bertato, dan mencukur alisnya. Lalu wanita tadi mengatakan, barangkali hal tersebut ada pada wanita di keluargamu. Ibnu Mas'ud berkata, masuklah dan lihatlah sendiri. Lalu Ibnu Mas'ud sudah melihat, lama tidak lama kemudian dia keluar, aku tidak melihat apapun yang dilarang. Berkata wanita, apakah kamu tidak hafal wasiat seorang hamba yang soleh yang disebutkan oleh Allah dalam firman, aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan apa yang aku larang. Nah, itulah ya. Jadi ini awalnya namanya asbabun nuzulnya. Ketika seorang Ibnu Mas'ud ditanya oleh seorang wanita, ya, tidak menemukan ayat tentang tato, tentang menyambung rambut, tentang mencukur alis. Ayatnya nggak ada. Mana ayatnya? Nah, ini ayatnya. Jadi apapun ayatnya, ini sudah menunjukkan ya secara umum. Wa ma atakumur rasul fahuzu. Apa yang Rasulullah perintahkan, Rasulullah telah memberikan, fahuju, maka ambillah. Rasulullah memerintahkan kita salat, puasa, zakat, haji, umroh, ngaji, ya, berjihad. Rasulullah perintahkan, lakukan. Wa manahum anhu pantahu. Rasulullah larang, semua yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Karena semua yang dikatakan Rasul adalah wahyu dari Allah. Rasulullah melarang main judi misalnya, minuman keras, zina, apapun, ya, ya seperti ini, seperti melarang tato, melarang menyambung rambut dan sebagainya. Dilarang berarti harus kita tinggalkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, iza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku Rasulullah perintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai kemampuan. Wa manahaitu kemanu fastanibu. Apapun yang aku larang, tinggalkanlah. Nah, itu ya. Inilah perintah Allah. Makanya kalau kita mendengar khotib khutbah mengatakan kan, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ini perintah ya, bukan larangan. Jadi kalau sesuai kemampuan itu perintah. Sebab ada perintah Allah yang nggak semua orang sanggup menjalankannya. Misalnya puasa, dia nggak sholat dari sholat, dia nggak sanggup berdiri, kan boleh duduk dan seterusnya. Nggak mau duduk boleh berbaring, nggak mau berbaring boleh dengan kedipan mata, dengan isyarat sesuai dengan kemampuan. Sholat
Puasa nggak mampu karena dia sakit, diganti dengan fidyah. Zakat dia nggak mampu, dia berhak menerima zakat. Haji, apalagi haji. Jadi perintah Allah itu sesuai kemampuan. Tapi larangan Allah nggak ada. Tinggalkan larangan Allah sesuai kemampuan, nggak ada. Tinggalkan larangan Allah ya seluruhnya tanpa sesuai kemampuan. Saya emang nggak mampu zina, tapi kalau megang-megang cewek boleh. Nah, itu nggak bisa. Nggak mampu mabuk, tapi kalau minuman dikit setetes boleh nggak? Nggak bisa. Jadi apapun larangan Allah, sekecil apapun tetap haram. Itu ya Pak ya. Ini maksudnya. Makanya Rasulullah mengatakan begitu, sesuai kemampuan itu hanya dalam perintah. Tapi larangan tidak sesuai dengan kemampuan, harus ditinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya, hukumannya. Ya diulang lagi nih dalam ayat ini bahwa jangan sekali kita meremehkan larangan-larangan Allah. Kemudian ayat ke-8. Ya, lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, al muhajirin, yang muhajir, yang hijrah. Udah fakir, hijrah lagi kan. Jadi orang yang dari Mekah ke Madinah, fakir lagi, miskin, susah orangnya, fakir. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, yaftaguna fadla minallah, mereka mencari karunia dari Allah, waridwanan, dan ridho Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ini ayat menjelaskan tentang sahabat yang meninggalkan rumahnya yang ke Madinah, tapi dia nggak punya apa-apa, hanya pakaian yang ada di tubuhnya, nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya istri misalnya, ya, semuanya nggak punya apa-apa. Maka inilah orang-orang yang berhak mendapatkan apa, harta tadi itu, harta fai tadi. Ini masih lanjutan harta fai, ayat yang ke-7. Jadi fuqara'il muhajirin, orang fakir. Jadi ayat menjelaskan sejarah ya. Jadi dalam sejarah itu ada sahabat-sahabat yang susah, sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, dia hijrah, dia nggak punya apa-apa, maka dialah yang berhak mendapatkan harta fai juga, harta rampasan tanpa lewat proses peperangan. Lil fuqara'il muhajirin. Kenapa dia hijrah? Karena diusir dari orang-orang kafir, rumah mereka, tidak punya rumah, harta mereka ditinggalkan. Dan itu karena Allah, yaftaguna fadlam minallah wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan ridhonya Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulah. Arti menolong agama Allah itu mereka menolong ya agar jangan sampai agama Allah ini diinjak-injak oleh orang kafir. Ya, makanya mereka berhijrah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu dilakukan karena apa? Karena Allah, karena mencari ridha Allah, karena mencari ampunan Allah, karena mencari keberkahan dari Allah. Ya, ini. Wa yansurunallahu wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan mereka menolong Rasulullah SAW. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, yang dia punya hanya yang dia pakai. Itulah. Jadi kita kalau ketika membaca ayat
bayangkan kejadian itu terjadi di di pikiran kita gitu. Itu kita membayangkan bagaimana beratnya perjalanan Mekah Madinah. Jadi kalau Bapak yang pernah haji umroh, ya kalau sekarang sih ada pakai kereta hanya berapa jam itu, ya kan cepet kan, ada pakai mobil 6 jam kan. Jadi kalau dulu ya jalan kaki, apalagi nggak punya apa-apa, nggak punya onta. Yang punya onta kan masih mendingan. Yang nggak punya onta jalan kaki dari Mekah ke Madinah, ya nggak punya apa-apa. Makanya dialah ya orang-orang yang luar biasa, yang mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah, dan kasih sayang Allah. Makanya kalimatnya yaftaguna fadla minallahi waridwana, sama dengan ciri umat Rasulullah SAW. Ini kan tanggal 12 Rabiul Awal, saya teringat dengan surah Al-Fat. Ciri umat Rasulullah itu yang pertama Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina mahu, orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang asyiddaul kufar, tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum, sayang kepada sama mukmin. Mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, mereka mencari karunia Allah dan ridha Allah. Ada karunia, ada ridho. Apa bedanya? Misalnya kita bekerja itu mencari karunia Allah, mencari nafkah, ya kan? Dari tukang bajigur sampai tukang kondektur sampai direktur, ya, dari orang yang paling kecil sampai orang yang paling besar, itu namanya fadlan, karunia Allah. Makanya kita jemput itu rezeki. Rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah terukur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Tetapi mesti dijemput. Nah, jemput itulah kita menjemput karunia Allah dengan cara sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian tetapi harus ridwana, Allah ridho. Kira-kira menjemput rezeki seperti ini Allah ridho enggak? Menipu, mencuri, merampok, korupsi, riba, renten, Allah ridho enggak? Nah, inilah, ini pentingnya ridwana, fadlam minallahi wa ridwana. Makanya selalu dikaitkan mencari rezeki Allah, tapi harus Allah ridho. Ya, artinya yang halal cara mencarinya, tidak boleh yang haram. Yang subhat juga nggak boleh, apalagi yang haram. Ya, Allah Akbar. Makanya pentingnya kita memahami ayat ini ya. Jadi sahabat dulu waktu hijrah itu yang dicari di Allah, yang dicari karunia Allah. Nah, itulah mereka, ulaika humus shadiqun, mereka benar-benar beriman kepada Allah. Terakhir ayat yang ke-9. Walladzina tabaddara wal imana, dan orang-orang yang sekarang nih yang ada di Madinah, orang-orang Ansor, tabaddara, yang mereka telah menempati daro, kampung halaman sendiri Madinah, wal iman, dan mereka sudah beriman min qablim, sebelum mereka, artinya sebelum kedatangan orang muhajirin, sebelum kedatangan Rasulullah, mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu beliau sangat sayang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan tidak ada mendapati mereka di dalam hati orang-orang Ansor itu apa? Hajat, kedengkian, iri hati, nggak ada tuh. Mimma utu wa yusiruna ala anfusihim, terhadap apa yang diberikan kepada mereka oleh Rasul, dan mereka mengutamakan muhajirin, ya, alamun daripada diri mereka sendiri. Mereka mengutamakan walau kana bi khososah, meskipun mereka ini orang-orang yang susah,
ya orang-orang yang butuh. Di saking hebatnya orang Ansor ini kepada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau dia punya rumah dikasih rumahnya. Dia punya istri yang 3, yang 4, waktu itu kan masih poligami kan. Itu istrinya diceraikan untuk apa? Kaum muhajirin. Ya Allah, itu luar biasa saking mereka ini. Dikasih itu langsung, dikasih. Ya, punya harta dikasih, punya rumah dikasih, punya kendaraan onta dikasih. Walaupun mereka itu susah. Inilah perlakuan karena mereka sudah cinta. Ya, sudah cinta. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang Ansor di Madinah yang mereka telah beriman kepada Rasulullah, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka sudah beriman. Ya kan? Makanya dua kota ini ya hal yang sangat luar biasa. Maka disebut dengan tanah haram. Coba ya. Kalau kita ibadah di masjid masjid di Masjidil Haram itu pahalanya kan 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 pahalanya. 1 rakaat sama dengan 10.000 rakaat. Masya Allah. Ya, makanya ya mudah-mudahan itu ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di sana ya. Mereka itu sangat cinta, cintanya luar biasa ya kepada kaum. Makanya walladzina tabuddara wal iman, dan orang-orang Ansor yang mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah di kampung Madinah, dan mereka sudah beriman dari sebelum mereka datang. Mereka mencintai yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah, dan mereka tidak ada sedikit pun di hati mereka ini kedengkian. Nggak sama sekali, tidak ada dengki. Ya Allah, saking luar biasanya. Walaupun orang-orang muhajir ini diutamakan Rasulullah, mereka tetap ya tidak ada kedengkian sedikit pun. Yang lebih kaya, lebih miskin, masya Allah. Saking mengutamakan orang-orang muhajirin sampai apapun yang diberikan dikasih, apapun yang dia punya dikasih untuk orang-orang yang muhajir, meskipun mereka susah. Nah, makanya di ujung kalimat ayat ini luar biasa Pak. Ini ayat tentang orang-orang yang bisa membebaskan diri dari sifat pelit, kikir, medit, walaupun dia susah. Wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dilindungi dari sifat kikir, sifat pelit, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, ya, dia nggak mau kikir tuh, walaupun dia susah. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seperti yang dicontohkan oleh orang Ansor, semuanya diberikan untuk orang-orang muhajirin. Inilah luar biasa ya Pak. Ya, seseorang yang memiliki iman yang kuat, iman yang mantap, dia ikhlas ya untuk bersedekah, untuk memberikan yang dia punyai, walaupun dia susah, walaupun dia butuh. Makanya ada sebuah istilah afdhalus shadaqati jadul mukilli. Sedekah yang paling utama ketika kita susah. Kita susah nih, tapi kita sedekah, itu lebih utama. Misalnya contoh sederhana. Kita dapat duit misalnya sehari 100.000, tapi kita sedekahkan 50.000. Itu kan luar biasa. Atau kita susah hidup kita, kebutuhan banyak, tapi kita sedekah. Nah itu namanya afdhalus shadaqah. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam kitab sahih, jahdul mukilli, seorang miskin susah tapi dia mau sedekah. Maka kan viral tuh kan ada tukang pemulung mungutin sampah, ya, dia istirahat ke masjid, dia masukin ke kotak amal, ya kan, saking hebatnya. Bahkan dalam surah Al-Insan, wa ut'imut ta'am ala hubbihi, dia memberikan makanan yang dia sukai.
Dia memberikan makanan dia suka nih. Yang paling enak dia kasih, dia beri. Masya Allah. Ya, wa atal malahula hubbihi, Al-Baqarah 177. Memberikan harta yang dia sukai, dia butuh, tapi dia mau sedekah. Itu namanya afdhalus shadaqah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Yarmuk. Rasulullah menyatakan, hai para sahabat, siapa yang mau bersedekah yang terbaik dalam peperangan itu? Nah, saya, ya Rasulullah, Umar, berapa kamu? 50% harta saya berikan untuk Allah dan Rasulullah dalam perang Yarmuk. Ya, lalu kalau Abu Bakar, ya Rasulullah, saya akan memberikan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasul dalam berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, hai sahabatku Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu kalau 100% kamu sedekah? Lalu apa jawaban Abu Bakar? Saya punya Allah dan kau ya Rasul. Allahu Akbar. Inilah imannya Abu Bakar. Kalau Umar 50%, kalau Abu Bakar 100%. Kalau kita 2,5% pun berat. Ya kan? 2,5% pun berat. Itu, Masya Allah. Itu sampai begitu Pak. Ya, Masya Allah. Inilah saking hebatnya sedekah. Ya, makanya ayat ini mengatakan siapa yang bisa membebaskan diri dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang muflihun, orang yang beruntung. Ya, dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, wattaqusuha, fa inna su'ahlaka man kana qablakum amalahum ala an safaku dima'ahum wasalu maharimahum. Jauhilah kalian sifat zalim, karena sungguhnya zalim itu ada kegelapan pada hari kiamat. Takutlah kalian dari sifat pelit, sifat kikir, karena sungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Karena sifat kikir mendorong mereka untuk mengalirkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Ya, kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, hindarilah kalian dari sifat kikir, sifat aniaya, sifat zalim. Ya, karena sikap kikir itu adalah membinasakan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang umat-umat yang dahulu, orang yang kikir. Nah, la yasmu ghubaran fi sabillah wa dukhul jahannam fi jawfi abdin abadan wa la yastamisuha wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak dapat berkumpul perut seorang hamba selamanya antara debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Dan tidak akan bersatu berkumpul sifat kikir, pelit dan iman dalam seorang hamba Allah selama-lamanya. Kalau orang punya iman, pasti dia dermawan. Pasti dia dermawan. Karena itulah, ya, jauhilah sifat kikir. Karena seburuk-buruknya sifat adalah kikir, adalah pelit. Allah Akbar. Kemudian di Rasulullah SAW, bari'un minasyai'i man adal zakah wa dhaifa wa atafis naibah. Tidak telah disembuhkan dari kekikiran orang yang menunaikan zakatnya. Orang yang menunaikan zakat, dia akan hilang penyakit kikirnya. Orang yang menjamu makanan, ya, orang yang bersedekah untuk yang musibah, maka dihilangkan sifat kikirnya. Jadi untuk menghilangkan sifat kikir itu ada 3. Pertama, zakat. Kedua, kalau ada datang tamu ke rumah, kasih makanan, kasih tamu, kasih makanan, kasih minuman. Yang ketiga, bersedekah untuk orang yang tertimpa musibah. Kalau kita bisa memberikan itu, maka dijauhkan dari sifat kikir bin pelit alias medit bin kasiran alias bul nontot, ya, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab.